Ya, saudara, kami akan kembali mencoba menghubungi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Pak Bahtiar, terkait dengan konser musik dalam kampanye 2020. Selamat siang, Pak Bahtiar. Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, Pak Bahtiar, terkait dengan konser musik pada Pilkada serentak 2020, bagaimana Kementerian Dalam Negeri menyoroti hal tersebut, Pak? Jadi gini, bahwa kita kan sampai hari ini negara kita dan bahkan seluruh dunia kan mengalami pandemi. Kita kan sudah menemukan formatnya mengatasinya, bahwa prinsipnya adalah 3M itu plus satu lagi adalah mencegah kerumunan. Jadi segala bentuk kerumunan sosial kemasyarakatan itu berpotensi menjadi sarana penularan COVID-19. Oleh karenanya kebijakan negara yang mengikutinya apapun di segala sektor tentu harus menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan. Nah sekarang bagaimana kebijakan negara di bidang politik dalam negeri khususnya terkait dengan pilkada serentak. Maka sejak awal kita desain pelaksanaan pilkada serentak 2020 kita lanjutkan dengan catatan seluruh proses tahapan tidak boleh menjadi sumber klaster baru penularan COVID-19. Nah, makanya kita kaget juga. Memang dulu dalam pilkada-pilkada sebelumnya, berbagai jenis-jenis bentuk kampanye itu supaya pilkada itu ramai, partisipasi masyarakat tinggi, kan ada kegiatan pentas seni, ada kegiatan kebudayaan, ada kegiatan olahraga, segala macam sebagai bentuk-bentuk kampanye. Tapi jika kali ini kita tidak sesuaikan, maka itu kan sangat potensial menjadi sumber klaster baru dalam penularan COVID-19. Apalagi konser musik. Konser musik ini seluruh dunia juga melarang. Nah kan menjadi aneh kalau di negeri kita ini kita bolehkan gitu. Jadi konser musik yang tidak pilkada juga kan kita larang gitu. Masa dalam konteks musik, dalam konteks pilkada menjadi boleh. Itu kan sangat kontradiktif dan upaya kita untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, Pak Bahtiar, apakah ada kemungkinan revisi PKPU nomor 10 tahun 2020 ini, Pak? Sangat dimungkinkan. Kan kita juga, kalau memang itu mau dilakukan, silakan saja. Tetapi bentuknya virtual saja lah. Selama ini juga kan di TVRI kan juga biasa kok kita lihat siaran ada kegiatan seni yang virtual, dimungkinkan kalau memang itu mau dilakukan. Tetapi yang kalau terbuka di ruang publik, mau 50 orang, mau 100 orang, ya mungkin di lokasi itu 50-100 orang. Tapi jangan lupa fanatismenya namanya musik, namanya dandukan, jangan-jangan petugasnya ikut joget nanti. Baik, gitu, Pak. Ini jadi sangat rawan sekali gitu. Jadi sebenarnya itulah. Jadi sensitivitas kita terhadap masalah ini diperlukan dan tentu saya kira teman-teman KPU juga memahami ini dengan baik dan saya kira teman-teman KPU juga hendak akan melakukan penyesuaian itu. Baik, konser musik menjadi salah satu item dari 7 item yang dibolehkan dari PKPU nomor 10 tahun 2020. Lalu item lain yang mungkin menjadi sorotan dari Kementerian Dalam Negeri, apa lagi Pak selain konser musik yang perlu dihindari selama kampanye? Ya banyak sebenarnya, termasuk kegiatan pertemuan akbar misalnya, itu pertemuan akbar yang bisa memicu kerumunan orang. Jadi di lapangan ini kan susah, Pak. Jadi jangan kita memberikan juga beban terlalu tinggi pada aparat kita. Kan ujungnya itu yang menegakkan kan aparat Satpol PP, aparat TNI, Polri. Kasihan kawan-kawan beliau-beliau itu di lapangan. Begitu berkerumun 100, 200 orang, 100 orang. Mengendalikan di lapangan bukan sesuatu yang mudah begitu. Apalagi mereka ada agenda pilkada ya. Mereka kan dukung-mendukung dengan seseorang. Jadi opos gitu menunjukkan kekuatannya bahwa itu mereka kelompok yang besar gitu. Dan sangat rawan sekali terjadi penularan. Oleh karenanya segala bentuk kampanye yang memungkinkan terjadinya kerumunan orang dan potensial terjadinya sumber penularan baru 19, apapun bentuknya, mau kegiatan seni, mau kegiatan perlombaan, mau kegiatan mau kegiatan olahraga, mau kegiatannya rapat umum segala macam yang mobilisasi orang atau yang menimbulkan pengerahan massa, itu sangat rawan.
Apalagi pergerakan misalnya dari rumah ke lokasi-lokasi acara, siapa mengontrolnya gitu. Dan oleh karenanya juga mungkin Mbak Maya melalui kesempatan ini juga kita menghimbau kepada beliau-beliau calon pemimpin daerah ini memiliki tanggung jawab moral juga gitu untuk mengendalikan pendukungnya gitu. Karena Pak Paslon juga punya tanggung jawab kalau ada kerumunan orang 1.000, 2.000 orang, kalau pengumpulan orang banyak itu, kerumunan itu lalu misalnya ada sejumlah orang terpapar COVID-19 lalu sakit, bahkan misalnya ada yang meninggal, tentu kan itu menjadi masalah baru dan tanggung jawab Pak Paslon juga harus bertanggung jawab. Oleh karenanya peluang yang memberi peluang kepada Pak Paslon untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kerumunan, ya sejak awal proteksi gitu. Cara memproteksinya adalah membuat aturan main Pilkada Serentak 2020 ini baik di masa kampanye maupun nanti pada saat pemungutan suara tanggal Desember, semua harus disetting sedemikian rupa tidak terjadi kerumunan-kerumunan yang potensial menjadi sumber kerumunan gitu. Termasuk dalam waktu dekat ini, Mbak Maya. Waktu dekat ini kan tanggal 23 itu, tanggal minggu depan, kan akan ada pengumuman pasangan calon. Dari 738 yang tercatat kemarin mendaftar, kan diverifikasi lagi oleh KPU. Nanti dia akan diumumkan tanggal 23. Nah, di aturannya kan memang tidak boleh membawa massa. Ya cukup 1-2 orang, 5 orang saja gitu, datang ke kantor KPU, nanti juga diikuti dengan pengundian. Oleh karenanya, supaya Pak Paslon juga ikut bertanggung jawab bagaimana pilkada sehat gitu, jadi kita mendorong pilkada sehat, maka kita dorong teman-teman KPU dengan Bawaslu menyiapkan kawan-kawan Pak Paslon untuk menandatangani fakta integritas. Fakta integritas kira-kira bunyinya Pak Paslon bersedia menjadi contoh teladan penegakan protokol kesehatan. Pak Paslon bersedia mengendalikan dan mematuhi dan peduli dengan protokol kesehatan lepas pilkada. Dan Pak Paslon atau calon kepala daerah juga siap bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Kira-kira itu yang ditandatangani oleh Pak Paslon supaya Pak Paslon ada tanggung jawab gitu. Baik, Pak Bahtiar, lalu langkah apa yang sudah dilakukan Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk menegur potensi pelanggaran yang telah terjadi dalam tahapan Pilkada Serentak 2020 ini, Pak? Khususnya bagi paslon-paslon yang memang merupakan petahana. Iya, sebenarnya yang harus ditegur itu bukan hanya petahana. Jadi baik petahana maupun tidak petahana, kita setuju yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, tetap semua harus ditegur, gitu. Harus diberi sanksi lah gitu. Bahwa segala bentuk kegiatan apa judulnya kemarin deklarasi, apakah mobilisasi, apapun bentuknya kerumunan dilakukan oleh Pak Paslon, baik petahana maupun bukan petahana, ya harus ditegur, memang tidak boleh gitu. Nah kalau memang Kemendagri kan bisanya memberikan teguran kepada yang petahana karena wilayahnya kan dia masih sebagai kepala daerah hari ini, mereka belum cuti kan. Nah tetapi yang tidak petahana yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan juga tetap harus disemprit, harus diproses pemeriksaan oleh teman-teman Bawaslu gitu. Jadi tidak boleh kita melakukan pembiaran siapapun yang melanggar protokol kesehatan karena protokol kesehatan ini adalah tujuannya adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan warga negara. Bukan kepentingan Kemendagri, bukan kepentingan penyelenggara atau kita pemerintah, tapi ini adalah kepentingan untuk melindungi masyarakat. Gitu. Maka teman-teman beliau-beliau yang calon pemimpin daerah ini, calon kepala daerah ini harus sejak sekarang menunjukkan keteladanan bahwa beliau nantinya tanggal 9 Desember 2020 ketika terpilih mendapat amanah kepercayaan dari rakyat di daerah itu untuk menjadi pemimpin daerah, dia akan menjadi pemimpin daerah di masa pandemi. Jadi hari pertama dia dilantik, dia menjadi kepala daerah di masa pandemi. Misalnya bagaimana dia bisa mengelola pendidikan di masa pandemi, bagaimana pembangunan ekonomi masih bisa jalan di masa pandemi, bagaimana infrastruktur bisa dijalan, bagaimana perdagangan bisa jalan di masa pandemi. Nah, seluruh energi
kita. Jadi sebenarnya pilkada itu sejatinya adalah merupakan alat instrumen negara untuk memerangi COVID-19 itu sendiri, bukan dibalik. Baik, terima kasih Pak Ya. Bahtiar, Dirjen Ya. Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah Makasih, bergabung Mbak di Maya. Klik Indonesia Kita Siang. yakin teman-teman KPU juga akan menyesuaikan dan Baik. Pak Paslon kami perhatikan juga telah melakukan deklarasi untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita semua mematuhi ini, saya pikir insya Allah Pilkada serentak 20 akan berjalan aman dan tidak menjadi sumber masalah dalam khususnya terkait dengan penanganan COVID-19. Baik, semoga Justru tetap aman bisa dan sehat. menjadi alat justru untuk kita memerangi COVID-19 itu. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Terima Selamat kasih siang. Pak Maya. Terima kasih.